Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain. Babu haqqi zawji 'alal mar'ati. Qala Allah ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun 'abidatun lil-ghaibi bima hafidhallah. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Kembali kita berkumpul bersama-sama melanjutkan bacaan kita Riyadhus Shalihin. Akhirnya kita baca adalah bab wasiat untuk perempuan. Artinya kita sebagai laki-laki perlu belajar, sebagai suami perlu cari tahu bagaimana bermuamalah dengan istri kita secara Islam, ya. Bukan muamalah secara adat, bukan muamalah secara nafsu, bukan. Tapi bagaimana kita berumah tangga dengan aturan agama. Ringkasnya dari semua yang kita bahas itu kan bagaimana cara muamalah sama istri. Contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan sabar. Dengan sabar, menahan diri, berusaha untuk memberi, tidak terlalu banyak menuntut. Berusaha untuk memberi apa tugas kita lakukan, dan jangan terlalu banyak menuntut. Ini berlaku untuk kedua belah pihak semuanya. Apa yang bisa dia lakukan, tugas dia kerjakan, dan jangan terlalu menuntut. Kalau urusannya urusan agama, pelanggarannya pelanggaran syariat, di situ nggak bisa sabar. Kalau pelanggarannya pelanggaran pribadi, sabar, tabah, maafkan. Tapi kalau yang dilakukan pasangan kita pelanggaran syariat, tegur dengan baik. Jangan diamkan, jangan sabar, karena ini urusannya agama. Urusannya menyebabkan dia nanti masuk neraka. Alhamdulillah. Istri bermaksiat, buka aurat, lakukan riba, atau suami kebalikannya, tegur dengan tegas, lemah lembut, tegurnya juga baik-baik, tegas tapi baik-baik. Kalau memang tidak ada jalan keluar kecuali maksiat, nggak mau lagi dia berhenti dari kemaksiatannya, baru itu kembali ke jalan terakhir. Setelah ancaman, setelah hukuman, terakhir baru bisa. Tapi hanya karena urusan itu memang caranya seperti itu. Kalau cuma urusan pribadi, maafkan, dinasehati. Sampai kapan kita mendidik? Gak ada batas akhir sama mendidik. Semakin lama berarti semakin hebat kesabaran kita, semakin kuat kesabaran kita. Semakin terus kita nasihati, kita bersabar, itu semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Sekarang baru menjelaskan tentang haknya az-zawj. Hak az-zawj, haknya suami. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'." Laki-laki itu qawwamun, artinya ibaratkan pemimpin bagi perempuan. Laki itu seperti wali. Wali maksud saya itu pemimpin daerah. Wali yang dimaksud dalam bahasa Arab itu memimpin satu keadaan. Jadi laki-laki di rumah tangga itu pemimpin. Makanya dari dulu kan istilahnya kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga. Ini bukan istilah, tapi perintah Allah. Perlu diingat, kepala rumah tangga yang memimpin rumah tangga, yang ngatur menempati tempat tertinggi itu laki-laki. Ini untuk para wanita, sekarang nasihat buat para wanita. Dan juga ini ada nasihat buat laki-laki juga sebetulnya. Dari segi wanitanya, karena dia memimpin, turutin, ikutin. Bukan kita yang mau ngatur, bukan perempuan yang ikut ngatur, bukan perempuan yang mau menguasai, tidak boleh. Begitu juga dari segi laki-lakinya, karena dia memimpin, dia harus bertanggung jawab, harus memberikan contoh yang baik. Karena
Karena biar memimpin, biarnya nanggung dosa keluarga nanti di akhirat. Kalau dari kelalaian sampean, sudah kita bahas ya. Kalau istri maksiat, yang tanggung jawab siapa? Ya istri, bukan suami. Kecuali maksiatnya karena kelalaiannya suami. Anak maksiat, siapa yang tanggung jawab? Ya bapak. Kecuali maksiatnya bukan karena kelalaian bapaknya. Kalau anak maksiat tanggung jawab anaknya. Bapak kena dosa kan Mas? Kalau bapaknya lalai, nggak mendidik, nggak nasehatin, nggak dosa. Itu sudah pernah kita bahas sebelumnya. Pokoknya orang itu dia maksiat, dia yang dosa. Nggak ada orang lain dulu, dia dulu yang salah. Kecuali kayak orang tua, anaknya maksiat, yang anak yang dosa, istrinya maksiat, istrinya yang dosa, bukan suami. Kecuali suaminya ikut andil atau lalai, baru dia dosa. Bukan dosanya yang istri dilempar ke dia, bukan. Dia kena dosa-dosa lalai. Kayak misalnya contoh ada pasangan riba, kan ada hukumannya riba tuh. Suaminya kena hukuman riba tidak? Ya enggak. Kena hukumannya apa? Hukuman karena lalai mendidik. Anak nggak sholat, alhamdulillah bisa ada anak murtad. Dosanya udah buat siapa? Buat bapak ya? Tidak. Dosanya anaknya. Kalau murtadnya anak karena lalainya bapak gimana? Bapaknya tak kena dosa murtad, dosanya dosa lalai. Dosa murtad kan kekal di neraka. Kalau nggak tobat, berarti bapaknya kekal juga di neraka. Tidak. Kalau bapaknya Islam ya dosanya dia itu karena lalai mendidik, itu aja hukumannya dia. Jadi sudah sempat kita bahas, memang biar lebih jelas lagi kita ulangi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin atas istri-istri mereka. Di tanggung jawab, kerjakan, jadilah contoh yang bagus bagi laki-lakinya. Untuk perempuan, ikutlah aturan Al-Quran. Jangan sampai dia rumah tangga. Lain kalau laki-lakinya bisa ada kekurangan di akalnya, lain jadi kita membahas keadaan khusus. Normalnya yang memimpin rumah tangga siapa? Laki-laki. Jangan karena hawa nafsu, jangan karena tipu daya syaitan. Jangan karena takut ini dan itu, akhirnya perempuan maunya menguasai. Kenapa? Takut suaminya kawin lagi misalnya. Rumah tangga urusan ngatur. Bapak nggak boleh keluar sekian, nggak boleh keluar berapa lama. Jangan kayak gitu. Semua yang ngatur laki-laki. Laki-laki mau keluar kemana aja nggak perlu izin sebetulnya sama istri. Yang perlu izin siapa? Istri kepada laki-laki. Itu aturan syariat. Cuma ini masalah hukum wajib ataupun tidak ya. Masalah izin keluar itu kan begitu. Ini contoh aja. Kenapa kok laki-laki nggak perlu izin, istri perlu izin? Ya karena memang pemimpinnya siapa? Laki-laki. Istri yang dipimpin, yang dipimpin itu yang izin. Loh kenapa? Dia pemimpin, dia otaknya, dia akalnya, dia yang ngatur. Dia yang ngatur. Ya kayak negara bikin undang-undang kan perlu izin sama rakyat, sebetulnya begitu. Agama bikin aturan perlu izin sama umatnya kan? Ada perlu. Ada aturan pemimpin yang pemimpin. Cuman alangkah baiknya kalau suami mau keluar kasih tahu istrinya. Kalau pergi atau lagi pergi yang lama, yang membuat rumah tangga khawatir, orang di rumah khawatir. Dari segi adab, bukan dari segi kewajiban. Soalnya kalau diwajibkan juga, tapi dibilang nggak usah juga kurang baik. Bingung kan? Lihat atau pergi 3 hari ada murid, kan mesti ada di rumah itu. Izin kasih tahu dari segi adab dan segi kebaikan dari rumah. Itu contoh begitu. Jadi jangan dibalik ya. Yang pemimpin perempuan menguasai, yang laki dipimpin. Jangan. Biasanya rumah tangga yang seperti ini kacau. Kalaupun berjalan kayaknya lancar, itu lancar dengan terpaksa. Jadi yang bagus yang lagi seperti syariat. Makanya laki-laki, kalau laki-lakinya nggak bisa memimpin, itu dia. Sebelum menikah itu belajar dulu adab dan aturan dan tanggung jawab. Kalau udah ada kesalahan dari awal, ini nggak bisa berjalan baik semuanya ini. Yang laki ahli maksiat, sukanya lalai, ya nggak mungkin bisa jadi pemimpin yang benar. Makanya dari awal sebelum menikah itu yang paling penting dikumpulkan itu ilmu, bukan duit. Yang paling perlu dikumpulkan itu pemahaman tentang keluarga, sehingga baru dia bisa jadi pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa kalau laki-laki yang jadi pemimpin? Sekali lagi, dalil utamanya memang ini 2 hal. Dalil utamanya adalah 2 hal. Ini perintahnya Allah ya. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Kenapa kalau laki-laki yang jadi pemimpin? Satu sebabnya. Pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan faddalah, tafdil itu karena Allah mengutamakan satu mereka dari satu yang lain. Artinya, karena Allah memberikan kelebihan bagi laki-laki yang tidak dimiliki bagi perempuan dari segi memimpin. Karena Allah yang memberikan kelebihan bagi laki-laki, Allah yang mengangkat laki-laki, Allah masih tafdil itu karunia yang tidak diberikan kepada perempuan. Perempuan punya kelebihan tidak dimiliki oleh laki-laki, masing-masing punya kelebihan. Tapi kelebihan yang diberikan laki-laki membuat dia pantas untuk jadi pemimpin. Kelebihan bagi perempuan membuat dia pantas jadi pemimpin. Bukan karena perempuan kurang maka jadi pemimpin, bukan. Perempuan dikasih kelebihan. Nah, kelebihannya perempuan itu gunanya untuk nurut, gunanya untuk mengikuti. Kelebihannya laki-laki nggak bisa untuk buat nurut. Kelebihannya laki-laki itu nggak bisa untuk dipimpin di rumah tangganya, nggak bisa. Jadi kelebihannya laki-laki, orang tuh untuk nurut harus punya kelebihan. Kalau nggak punya kelebihan nggak bisa nurut, kan begitu. Untuk memimpin harus punya kelebihan. Nah, kelebihan untuk menjadi pemimpin dikasih laki-laki, kelebihan untuk menurut diberikan kepada perempuan. Kalau dibalik kacau. Soalnya nanti kalau perempuan maju jadi pemimpin rumah tangga ini saya maksudnya, maju jadi kepala rumah tangga, laki-laki jadi yang empat. Perempuan tuh sifatnya itu harus dengar dari orang. Dia nggak mau mengambil tindakan sendiri, ataupun nggak bisa. Dia harus dengar, dia harus melihat, harus mencontoh. Nggak bisa tegas ngambil sendiri. Hasilnya apa? Memang betul dia nanti ngatur rumah tangganya, tapi isian dari hubungan orang, isian dari media sosial. Karena dia nggak mau mengambil atau nggak bisa, perasaannya nggak bisa. Kamu gini. Melihat perasaan, melihat ada sesuatu, dia bingung, dengerin dulu dari orang. Jadi tetap aja walaupun dia pemimpin, dia dapat isian dari mana-mana, entah baik ataupun jelek. Akhirnya nggak ada pemimpin yang benar di rumah tangganya. Jadi subhanallah ya, begini, itu kontraknya Allah. Bukan karena perempuan jelek, perempuan punya kelebihan di situ. Perempuan itu pendengar yang baik. Orang yang paling nurut itu ya perempuan sebetulnya. Bahkan kalau kita membahas masalah tasawuf, kayak masalah rumah tangga, disuruh untuk tawakal pasrah, yang paling tawakal itu perempuan daripada laki-laki. Kalau kita baca kisah-kisah begitu, laki-laki itu masih pusing, harus begawi, harus, kalau enggak pusing. Tapi kalau perempuan udah biar di rumahnya santai aja, dilajari sedikit tentang tawakal, pasrah, karena perasaannya kuat untuk menerima, lebih mudah untuk tunduk. Nah begini hadirin, ini karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika bahayanya itu ketika dia yang maju jadi kepala rumah tangga, itu perempuan tuh gampang mendengar dari luar. Dan memang kalau kita di rumah kan seringnya gitu. Perempuan, ibu-ibu mungkin paling gampang mendengar cerita dari keluarganya. Nanti dari keluarga maksudnya suara kakaknya, sepupunya, tangganya. Nanti dia terangkan di rumahnya karena dengar kabar. Ini bahaya. Yang terjadi di rumah orang belum tentu sama. Obat masalah di rumah orang belum tentu sama di rumah kita. Nah, yang bisa jadi pemimpin itu yang nggak mau dengar dari luar, harusnya begitu. Pemimpin itu dia yang mengatur. Cuman sekali lagi, setelah laki-lakinya belajar agama ya. Saya bahas laki-lakinya udah belajar. Kalau laki-lakinya nol ya nggak bisa juga jadi pemimpin betul. Itu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekuatannya untuk berdoa. Kayak contoh aja misal di rumah tangga, ini kelebihan yang diberikan oleh Allah. Laki-laki itu lebih kuat untuk taat dalam rutin istiqomah, taat badan maksudnya. Makanya jadi imam sholat harusnya siapa? Laki-laki. Coba lihat di rumah tangga yang jadi imam istrinya. Karena nanti ada seminggu libur sholat. Karena perempuan ada seminggu nggak bisa sholat atau 6 hari nggak bisa sholat. Makanya bisa jadi imam laki-laki. Yang perempuan kan ada masalah tidak suci. Yang jadi imam itu harus yang rutin. Dia terus jadi imamnya. Dia punya kekuatan amal. Dia juga punya kekuatan badan. Dia juga punya kekuatan pikiran. Ada masalah laki-laki itu lebih kepikir daripada keperasaan. Soalnya kalau pakai perasaan ini bahaya. Pertama itu ada masalah, menyelesaikannya itu pakai perasaan, apa pakai pikiran. Kalau langsung perasaan, arahnya nanti ke nangis terlebih dahulu.
sedih, tidak terima, atau merasa tertekan. Itu perempuan seperti itu, dia punya perasaan. Ini ada baiknya, ada juga tidaknya. Laki-laki ada sesuatu dia lebih berpikir. Coba biasanya kalau lagi nggak ada uang, lagi nggak ada uang, apa yang dilakukan? Laki-laki itu lebih sering diam, ngomong, mikir. Walaupun kadang-kadang mikir itu juga nggak bagus, cuma lebih ke arah mikir. Tapi kalau perempuan lebih ke arah perasaan, nangis, kan gitu kan? Lebih ada lebih ke arah pekerjaan. Nah ini kadang-kadang kalau pakainya perasaan untuk mengatur rumah tangga bisa-bisa berbahaya. Kalau dia nangis, dia mengeluarkan sesuatu di keluarga, itu efek bagi rumah tangga kurang bagus. Makanya pemimpinnya harus ya yang berpikir, yang bisa menahan diri. Ini sakit. Ini bukan berarti perempuan jelek, bukan. Tapi memang Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini aturan Quran ya, bukan omongan saya. Ini bahasa Al-Quran. Ini omongan ulama. Karunia yang diberikan Allah bagi laki-laki membuat mereka bisa menjadi fatwa, ahli fatwa laki-laki, ahli wilayah laki-laki, yang pendidikan syiar-syiar ya laki-laki, menjadikan saksi kebanyakan saksinya ya laki-laki, qadha, wajib jihad, wajib Jumat, asobah, semua itu laki-laki. Semua itu laki-laki. Perempuan ada juga khususnya bagi mereka, kelebihannya juga ada. Makanya tapi untuk urusan yang terdepan, yang maju, yang di atas itu diatur oleh Allah laki-laki. Ya jangan sampai tertipu dengan bahasa zaman sekarang ya. Haknya perempuan harus setara dengan laki-laki. Hadirin, kita tuh nggak perlu setara. Yang penting Allah berdoa, yang penting semua dapat haknya. Jangan menuntut kesetaraan, menuntut keadilan. Perempuan nggak harus setara sama laki-laki. Sudah sering ini dibahas dari zaman dahulu. Nggak terima, harus adil, harus sama. Adil itu bukan belum sama. Kalau menuntut kesetaraan, coba gini aja. Ini bayangkan, bisa menuntut setara berarti sama. Berarti nanti perempuan kalau ada orang tambal ban bocor, kerja seorang, tambal seorang, dongkrak seorang, angkat ban seorang, bikin batu bata seorang, kerja keras sendiri. Sedangkan nggak bisa. Kerja keras itu dari zaman dulu sampai sekarang. Sekarang gitu. Kalau kerjanya kerja Allah, kerja keras, itu nggak bisa, nggak ada. Perempuan tuh melamarnya bisa kayak contoh di gudang. Kerjanya jadi apa? Jadi kasir, jadi pengawas. Yang bagian angkat-angkat siapa? Laki-laki. Karena itu memang kekuatan badannya mereka lebih. Memang diatur oleh Allah begitu. Kalau kita tunduk dengan aturan syariat itu yang bagus. Karena yang membuat Allah menciptakan kita. Sebetulnya kalau dipikir-pikir ya, kalau di satu sisi yang kita lihat rumah tangga kan laki-laki yang sudah berbagi. Jadi pemimpin itu berarti bertanggung jawab. Dia gawe, dia jaga nafkah dan sebagainya. Yang nyaman siapa? Dia tinggal di rumah santai. Ada beberapa orang di luar negeri yang menuntut kembali seperti dahulu. Kan sekarang ini kalau di negara-negara barat ramainya tuh perempuan minta kesetaraan. Kita nggak mau diam di rumah. Kita juga harus keluar. Ini subhanallah ya, dirusak, bahkan udah boleh masuk ke negara-negara Arab. Udah boleh masuk nih. Perempuan bebas bekerja, bebas naik mobil seorang, bebas di situ. Padahal sebagai negara dulu dilarang. Perempuannya itu baik, perempuannya terhormat, mau keluar, suaminya yang mengantarkan. Dan sekarang dirusak dengan adatnya barat. Bahkan di negara-negara Islam sebagian masuk nih. Dulu kayak di Arab. Bukan dulu kan, kadang-kadang jauh. Dia semua ngadepin ngalah. Perempuan tuh nggak boleh setir mobil. Kalau mau keluar gimana? Bukan berarti perempuan nggak boleh keluar, diantar terus sama suaminya. Mau keluar rumah suaminya yang mengantar, terhormat. Dengan adat gaya kesetaraan yang mulai masuk. Mau keluar menyetir seorang. Dia nyaman mana sih keluar ditemenin suami apa orang keluar sendirian? Keluar terhormat. Apa keluar seorang? Kalau perempuan yang pintar pasti lebih memilih keluar di mana? Keluar di atas itu lebih terhormat, lebih aman buat dia. Tapi dengan kesetaraan, cuma subhanallah ya, kesetaraan yang tidak nyaman sebetulnya. Nanti ini kan berkembang. Akhirnya ujung-ujungnya kayak di beberapa negara barat. Akhirnya perempuan harus kerja juga. Gak mau yang laki nafkahin, orang biar bebas
Ya, yang perempuan laki-laki kerja buat diri seorang, yang perempuan bekerja buat diri seorang. Ujung-ujungnya mereka kepengen kembali kepada dulu. Perempuan-perempuan kafir itu sebagian dari mereka yang melihat rumah tangga Islam iri. Mereka merasakan harus bersiap dari pagi sampai malam, harus ini dan itu. Pas lihat istri-istri muslimin, mereka di rumah ngurus istri, ngurus anak, ngurus rumahnya dengan tenang. Ini mereka tuh sebetulnya nggak mampu ngurusin pekerjaan di luar. Akalnya tuh nggak mampu karena mereka pakainya lebih ke perasaan, lebih banyak yang depresi, lebih banyak yang kacau. Sampai yang tahu tempat-tempat maksiat itu banyak istri perempuan kan? Karena mereka nggak tahan di tempat-tempat kafir. Kalian muslimin, mereka perempuannya ibarat ratu di rumah terhormat, mau keluar diantarkan perlu sesuatu kadang suaminya yang beli. Kalau mereka di sana istri kepengen makan, istri kepengen makan sesuatu nggak ada, titipnya beli masing-masing. Orang maunya setara kan gitu. Begitu itu hal yang nggak bagus. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Karena ini hadirin biar dia sejalan sama masyarakat. Jangan banyak menonton berita orang kafirnya. Itu merusak pikiran kita. Jangan nonton sinetron, jangan juga. Sinetron itu paling bahayanya tontonan untuk rumah tangga. Memang kisahnya asik, drama-drama rumah tangga itu jangan sampai dia nonton, anak dia jangan sampai nonton. Kita, generasi kita, ya mulai banyak TV itu lah generasi kita, yang umurnya 40 tahun, 50 tahun sekarang. Dulu kan kita dari kecil mulai nonton TV. Itu generasi kita udah mulai rusak, apalagi yang sama sekarang. Kita dari kecil suguhan tontonan rumah tangga yang kita lihat. Itu rumah tangga berantakan yang ada di TV. Kita dari kecil lihat rumah tangga yang di TV. Memang film bikinnya menarik. Ada suami yang jahat, ada istri yang jahat, ada suami yang selingkuh dan sebagainya. Orang tua yang jahat, bapak biasa yang ramai itu film bawang merah bawang putih. Kita masih kecil nonton kayak gitu. Itu film nggak bagus. Itu cuma ngasih gambaran buat dia bahwa rumah tangga itu bahaya, bahwa banyak orang jahat, bahwa ibu itu kadang-kadang jahat. Itulah kita diisi seperti itu dari kecil. Saya nggak tahu banyaknya sinetron kayak apa. Berdua pada soal nonton sebetulnya cuma tahu lah waktu masih kecil ada yang namanya itu film apa? Bawang merah, bawang putih kan itu yang buat dari kecil kita udah tahu ceritanya. Yang apa yang pakai sepatu kaca dan sebagainya. Itu tuh sebetulnya nggak baik. Nanamkan perusakan di pikiran kita. Belum lagi banyak sinetron-sinetron nggak jelas, drama-drama nggak jelas, hal-hal aneh. Nah ini ditanamkan dari kecil. Makanya orang zaman sekarang menikah sebentar banyak sekali yang kita cerai. Kenapa? Dari kecil udah terbayang dulu, sudah tertanam dari kecil. Diajarkan dengan ajaran Islam susah mau masuk karena doktrinnya dari kecil susah. Jaga anak-anaknya, jangan sampai tertanam nonton seperti ini. Mendingan lihat kalau yang paling bagus ya lihat tontonan Islami paling bagus itu. Kalau memang anak-anak harus nonton film kartun, dijaga kartunnya jenis kartun apa. Jangan sampai ini ada drama-drama begini. Kadang-kadang yang sia-sia ibunya nonton drama asik, anaknya umur 7 tahun, 8 tahun, sampai besar, makanannya minian. Akhirnya hidupnya drama terus banget kayak di film. Kayak anak-anak perempuan kita kadang-kadang kita kayak di film. Dikit-dikit masalah, dikit-dikit ini, dikit-dikit ribut, nikah, wah. Padahal belum tentu itu permasalahannya sungguh, cuma ada di pikirannya aja. Nah, ini caranya menjaga ya. Kembali ke masa kita, laki-laki diberikan takdir oleh Allah, dijadikan pemimpin karena dua hal. Satu, diberikan karunia khusus oleh Allah, dan yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan yang dia infakkan dari harta mereka. Laki-laki itu pas menikah, dia yang bayar mahar, dia yang mengeluarkan uang untuk pernikahan, dan juga dia memberikan nafkah bagi istri. Siap malam yang masih nafkah, siap malam yang wajib memberi nafkah laki-laki. Maka karena itulah dia diangkat oleh Allah, dia yang diizinkan, dia yang diperintahkan oleh Allah menjadi pemimpin rumah tangga. Jadi, tapi tahu kan yang bayar mahar siapa laki-laki kan ini ya? Yang bayar mahar siapa laki-laki kan ini ya? Bayar mahar tahu kan? Saya terima nikahnya dengan mahar sekian, laki-laki.
Loh, kalau sama-sama kenapa harus bayar? Kan harusnya 50-50 kan gitu. Ya, Allah yang bilang laki-laki bayar itu dari awal menikah sudah diisyaratkan. Laki-laki yang berkorban, laki-laki yang mengeluarkan uang. Juga ada tapi ini ada ya, ini sebetulnya kurang baik. Ada ustaz kalau bisa, apa bahasanya jujuran ya. Yang bayar jujuran laki-laki kan perempuan. Laki-laki kan, tidak ada perempuan bayar jujuran. Semua yang mengorbankan harta di awal laki-laki. Jujuran juga itu kurang, bukan ada Islam ya. Itu ada daerah, ada daerah. Kalau mau bikin acara, ya sesuai kemampuan aja, nggak usah dipaksakan. Itu yang menghalangi orang nikah, itu yang mencegah orang nikah, bikin orang terlambat nikah, bikin orang rugi menikah. Kadang-kadang selesai nikah hutang di mana-mana. Jangan pakai adat seperti itu, kurang baik. Kalau bisa bikin acara besar dengan uang yang sudah ada, nggak mampu jangan memaksakan diri, apalagi menuntut pasangan. Baik kalau ada duit banyak tuh bikin uang aja dia. Duitnya buat berangkat haji, nggak daftarkan haji itu tujuan kan bisa dibuat berangkat haji kan? Daftarkan suami itu kan calon suami dan istri berangkat haji lebih afdal. Bikin acara yang bagus, yang ringkas, maulid bersama itu apa? Jadi kembali karena infaknya laki-laki, dia yang infak berarti dia yang ngatur, itu syariat. Hadirin, perkara ada laki-laki yang nggak infak, ini yang belum dipahami. Sering terjadi perempuan meremehkan laki-laki, nggak mau diambil. Ini salah satu sebabnya. Dia tidak bertanggung jawab dan segi nafkah. Allah kan masih dalam penjelasan di Al-Quran kedua. Kenapa laki-laki memimpin? Satu, memang karunia Allah ini nggak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, infaknya dia, nafkahnya dia, memberi nafkah dia bagi keluarga. Kita tuh laki-laki harus tanggung jawab. Keluar dari rumah, bekerja, usaha, cari nafkah, kasih nafkah istrinya dan anaknya. Inilah yang membuat kita disegani. Ini yang membuat kita diikuti perintahnya. Kalau kita tak mencari nafkah, tak menafkahi mereka, ya wajar banyak istri kurang ajar, wajar banyak anak merontak. Makanya banyak istri, wajarnya bukan berarti boleh ya. Wajar untuk kita melihat salahnya kita. Wajar banyak istri yang mau keluar juga dari rumah, harus gawe, lu nggak bisa ditinggal di rumah. Kenapa? Kita nggak ngerti nafkah. Jadi nasihat buat laki-laki yang membuat mereka dihormati itu nafkah. Dan kalau orang kita yang masih belum, dia tuh sama kita. Itu dia. Dan juga nafkah ini, cuma jangan takut, nafkah ini nggak ada perintah berlebihan, secukupnya. Para ibu, para wanita yang ngajarin bapak-bapak, ngajarin terbiar perempuan khususnya. Kalau laki-laki memberi nafkah, secara syariat sudah cukup, jangan menuntut banyak. Nafkah itu nggak banyak, yang penting yang begitu banyak. Kalau tempat tinggal ada, entah itu beli, sewa, atau mungkin diajak tinggal di rumah keluarga, upah. Yang penting bagusnya sih ya, bagusnya jangan kumpul, lebih aman. Nanti kita akan bahas. Tapi kalau memang nggak bisa, ya sebisanya dulu. Itu udah cukup tempat tinggal, pakaian dibelikan, makanan dibelikan. Sudah jangan lebih untuk perempuannya. Kita ajarkan anak-anak kita. Selagi nafkahnya udah cukup untuk sambung hidup, memang kalau nafkah ini aslinya nggak berat, cuma kalau dimintanya banyak jadi berat. Kalau mengikuti nafsu, nggak akan cukup. Nafkah itu kalau mengikuti hawa nafsu, mau kerja macam apa nggak cukup. Ibu-ibu bisa sampai sekarang, ibu kita ini alhamdulillah sehari dikasih 100.000 kira-kira cukup kan? Kalau tahu, sehari 100.000 untuk keperluan biar aja, itu cukup. Tapi kalau bisa menuntut harus 500.000, belum tentu cukup juga. Ada orang yang dikasih satu hari 10 juta ada cukup. Satu hari dikasih 10 juta ada cukup. Mungkin gaji sebulan aja kadang-kadang nggak dapat. Ada satu orang kisah sama aku. Dia itu ngasih keluarkan duit buat istri global semuanya. Satu hari itu orang harus 10 juta. Untuk arisan untuk segala macam per hari. Itu pun istrinya masih kurang dikasih segitu biar dia. Ini bujuran orang yang sendiri cerita sama saya. Jadi saya mengalami duit. Pokoknya kata dia,
Dia ini kalau ketemu orang lain di luar kaya, orang kaya. Tapi kalau di rumah kalau ketemu istri kayak orang miskin. Kenapa? Istrinya ngerasa nggak cukup terus. Kita dikasih duit 10 juta, bisa 3 bulan, 4 bulan, santai di rumah. Ini sehari masih kurang. Nah, kalau ikuti nafsu, ini gambaran maksud saya itu bukan membahas rumah tangga orang. Orang itu kalau ikuti nafsu nggak ada yang cukup. Ikuti hukum fikih. Pelajari sama ustaz sama gurunya. Berapa sih nafkah wajib buat istri sehari? Tertulis semua di kitab fikih. Ada bab namanya babun nafkah. Kitabun nafkah. Itu kalau bisa laki-laki belajar biar dia tahu tanggung jawabnya. Binian sebelum nikah belajar juga biar dia tahu haknya seberapa. Jadi yang minta berlebihan, dia juga nggak didolimi. Itu harus belajar. Nah, kalau laki-laki melakukan dua ini, nasihat buat laki-laki. Kalau dia sudah melakukan dua ini, insya Allah dia jadi orang juga. Tapi kalau dia nggak melakukan takdir, dia nggak pakai akal dia benar-benar. Dan laki-laki itu jadi pemimpin karena kelebihan akalnya. Akalnya dirusak dengan dohir kalau belajar agama. Nggak bisa jadi pemimpin. Nggak bisa jadi pemimpin, nggak bisa. Susah rumah tangganya kacau. Dan juga kalau laki-laki malas untuk berusaha, laki-laki tertipu oleh mainannya, zaman sekarang kan biasanya game, syahwat dan yang lainnya, sampai nggak mau begawi, mau bilang kerjaannya haram kadang-kadang. Ya kayak gini ya susah jadi kepala rumah tangga. Apalagi yang naudzubillah memberi nafkah dasarnya dari yang haram, nggak bisa jadi rumah tangga yang bagus. Ada pegawai tapi 4 cuti bisa, alhamdulillah. Akhirnya dia nggak bisa menjadi rumah tangga dengan benar, kacau. Makanya laki-laki perlu melakukan dua hal, baru dia bisa berhak menjadi kepala rumah tangga. Kalau enggak, jangan nikah dulu, lebih bagus belajar dulu, baru nanti selesai paham menikah. As-salihati as-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah. Allah memuji para wanita yang soleh, yang wanita yang taat kepada suaminya, taat kepada Allah dengan menjalankan hak-hak suaminya. Hafizatun lil ghaibi, menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, menjaga dirinya, menjaga rumah tangga ketika suaminya pergi, dia ambil alih untuk rumah tangganya. Bima hafizallah, dengan menjaga Allah yang diberikan bagi para wanita tersebut. Allah menjaga mereka, akan jagalah dirinya. Itu karunia Allah yang diberikan bagi para laki-laki dan wanita. Ini hal penting gitu. Memang kebanyakan rumah tangga sekarang rusak kurang belajar. Banyak rumah tangga rusak kurang belajar. Yang perempuan nggak tahu tugas tanggung jawabnya, haknya laki-laki apa. Dia dapatnya tadi dari film-film tadi. Yang laki-laki nggak belajar juga nggak tahu tanggung jawabnya apa. Cuman kadang-kadang tempat pengajian sepenggal aja. Nah, laki-laki taunya pokoknya perempuan harus nurut titik. Salah. Ada yang perlu diturutin, ada yang enggak. Yang perempuan belajar kan biasanya memang sebetulnya paling sering itu aslinya dibahas di majelis yang belum dengar. Tidak tahu kalau yang dengar gimana. Yang belum sering dengarkan itu cuma membahas haknya laki-laki aja. Perempuan harus nurut, kan itu yang paling ramai kan dijalankan di mana-mana. Kalau pada nurut istri durhaka, tempatnya neraka dan sebagainya. Betul itu. Cuma laki-laki juga harus belajar. Kayak tadi ayat tadi, memang sasarannya perempuan. Tapi kalau kita belajarnya terbuka, ternyata laki-laki juga ada nasihat di sini. Laki-laki juga ada nasihat. Kita lanjutkan masuk hadis pertama. Wa mal hadits wa min hadits Umar bin Abbas as-sabiq bil Sekarang kalau hadis-hadis banyak kata beliau. Termasuk sudah kita pelajari hadis Umar bin Abbas di bab sebelum ini. Lalu hadisnya tetap tulis di sini. Yang pertama dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata rabbana 'alaiha la'anatul malaikatu hatta tusbih." Ketika laki-laki memanggil atau mengajak perempuan kepada kasurnya, tempat tidurnya, sampai sudah tahu maksudnya apa. Falam ta'tihi, lalu perempuan tadi nggak mau. Fabata rabbana 'alaiha, lalu malam itu laki-lakinya melewati malam, bata artinya menginap, melewati malam, murka kepada istrinya. Malaikat
tersebut sampai pagi. Di riwayat Imam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim sama semuanya ya, artinya tidak baca terbalat hajiratan firasya zawjiha. Ketika malam perempuan tidur di malam hari meninggalkan kasur suaminya, la'anat al-malaikatu hatta tusbiha. Malaikat melaknat perempuan tersebut sampai pagi. Jadi semalam dilaknat. Di riwayat ini kalau Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Imam Muslim ya, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada pada kuasanya, ya demi Allah. Amin rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi. Tidaklah ada seorang laki-laki memanggil perempuannya kepada kasurnya. Fata'ba alaihi, lalu perempuan tersebut menolak bagi suaminya. Illa kana alladzi fis sama' sahibatan 'alaiha, kecuali ada yang di langit murka kepada perempuan tersebut. Hatta yarda anha, sampai yang para laki tersebut, suami tersebut meridhoi dan memaafkan perempuan. Ini hak pertama. Apa itu? Ketika dipanggil ke kasur, artinya diajak berhubungan, jangan sampai menolak. Walaupun namanya orang kan kesal, kadang-kadang ada suami ada masalah sama istri, itu jangan sampai ikuti gaya-gaya orang zaman sekarang. Kalau ada pertengkaran kecil, ada ngamuk sedikit, diajak suami nggak mau, hati-hati. Bahayanya bukannya laknat. Terlepas dari ini suami yang salah. Kadang-kadang ada gitu ya rumah tangga ya, ada masalah, ada suami salah, terus tiba-tiba suami mengajak, oh nggak mau, saya lagi ngambek. Hati-hati ya. Justru ini karunia Allah untuk menyelesaikan masalah dia. Subhanallah, kita melakukan hal itu biasanya hilang itu masalah. Jadi baikan, jadi damai kita. Jangan sampai ngambek sampai hari ini, apalagi kadang-kadang masalah sepele. Suami kulik janji jam 9, kulik jam 10 di puncak. Itu kan rumah ada masuk. Ngambek masalah kayak gini, hati-hati. Kalau yang dengar agama kayak gini, yang bahaya itu kalau kita ngomong dari Tuhan, dari luar agama. Tunduk. Dalam riwayat lagi bersabda ya, ada orang yang sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 golongan yang sholatnya ditolak, nggak diterima, walaupun 1 jengkal di atas kepalanya nggak naik. Siapa itu? Imra'atun batat zawjuha 'alaiha sahih. Salah satu dari 3 tadi adalah perempuan yang tidur suaminya murka sama dia karena dia nggak dipenuhi hak. Ini sholatnya 1 jengkal dari kepala saja tidak terangkat. Sholat perempuan tadi, apalagi sampai diterima oleh Allah, 1 jengkal aja nggak terangkat dari kepalanya. Oleh karena itu ya, ini seperti yang kita bilang, jaga anaknya. Dimulai dari pendidikan kecil, jaga anaknya. Perempuan, ibu belajar dari pengajian. Sang ustadzah yang juga, jangan ustadzah zaman sekarang yang istrinya ngamuk-ngamuk juga. Yang ustadzahnya sama juga ngamuk-ngamuk juga sama suaminya, jangan. Yang ustadzah sinetron kan ada usah diobatin. Ustadzah ya ustadzah ya. Belajar sama ustadzah yang ngerti agama, yang kalau ngomong pakai hadis, pakai kitab, bukan pakai perasaan, bukan. Kita tuh belajar bukan belajar perasaan orang, belajar ada agama. Baru kita bagus. Ini masalah ini hal penting. Masalah tadi ini hal penting. Bahkan di agama itu sampai-sampai perempuan nggak boleh puasa. Ya, nggak boleh puasa tanpa izin suaminya. Kenapa? Kalau dia puasa, dia menuntut kesempatan tadi panggilan ke kasur dari suami. Hadis riwayat Abu Hurairah juga. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin, tidak halal, dilarang bagi perempuan antasuma puasa, wa zawjuha syahidun, dan suaminya ada di rumah. Syahid itu artinya hadir, ada di rumah, illa bi'idnihi, kecuali dengan izin suami. Ibu kalau mau puasa, alhamdulillah ini perempuan kita sudah paham. Jangan berdiri kalau puasa izin dulu sama suaminya. Kenapa? Takut menghalangi tadi hajat suaminya pada dirinya. Dan kalau puasa nggak boleh berhubungan. Takut menghalangi, dia harus izin dulu sama suaminya. Pak, besok baru mau puasa. Izin. Dan suami jangan menghalangi kalau istri mau puasa. Apalagi yang punya puasa foto, jangan dilarang. Cuma ini tugasnya perempuan izin, tugasnya laki-laki nanti mengizinkan. Mau puasa, suaminya ada di rumah izin.
Lain suami pergi, kan berarti nggak ada. Silakan berpuasa tanpa izin juga nggak ada masalah. Wala ta'dana fi baitihi illa bi'idnihi. Dan juga dilarang bagi perempuan mengizinkan seseorang masuk ke rumah itu tanpa izin suaminya. Nih rumah suami, dia tinggal di situ. Tidak boleh dia memasukkan orang ke rumahnya. Siapa orangnya? Siapa saja. Kalau orang yang bukan mahram nggak dibahas. Yang dimaksud di keluarga pilihan seorang, laki-laki yang mahram ataupun perempuan. Nggak boleh mengizinkan masuk ke rumah itu tanpa izin suami. Jadi di rumah tangga itu aturannya begini. Perempuan nggak boleh memasukkan orang ke rumah tersebut tanpa izin suami. Dan kalau saudara yang ingin kayak apa? Kan mahram aja. Yang dibahas yang dilarang itu yang mahram. Kalau tidak mahram, udah jelas nggak boleh dia masuk akal. Kalau usah pakai hadis sedikit. Kan perempuan nggak boleh masuk ke laki-laki lain, nggak boleh. Ini yang dikatakan oleh ulama tafsir hadis-hadis tadi. Perempuan nggak boleh masukkan mahramnya yang laki-laki, bahkan nggak boleh masukkan perempuan ke rumahnya. Istri nggak boleh masukkan perempuan lain ke rumahnya kecuali dengan izin suami. Itu hukum dasar. Keluarga orang mau datang ke rumah, kayak apa? Izin sama suami kasih tahu. Bang, tadi dulu mau mampir, paman dulu mau mampir, kan mahram, kasih tahu suami. Kawan dulu yang binian mau mampir, kasih tahu suami. Kalau nggak kasih tahu tanpa izin masuk, yang kena dosa suami. Itu bagi perempuan yang izin, bagi laki-lakinya. Kalau ada binian izin, keluarganya datang, saudaranya datang, mahram dan baik-baik aja, ya jangan dilarang. Ngomong sama suami, bang, kakak belum ada mampir ke rumah, oh jangan, nggak ada boleh. Kenapa? Ada, belum ada senang, nggak jalan. Kalau nggak ada masalah untuk agama khususnya, ya. Kalau nggak ada masalah untuk rumah tangganya, kenapa harus tolak keluarga istri? Ya, ini bagi suami. Tapi perempuan tetap di sini. Itu yang paling maaf. Nah ini ada yang diajarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dua ya kita bahas ya, haknya suami. Yang pertama, perempuan jangan menolak. Yang kedua, memasukkan orang ke rumah suami tersebut harus pakai ini. Nanti insya Allah salah cerita kita sholat akan datang. Dan sekali lagi ya, kalau mau mendengarkan ada perempuan, ada suami, ada istri, jangan dengar dari yang salah. Ini biar kalian dengar dari dulu nggak ngomong nafsu dulu kata. Biar dengarnya dari hadis. Kalau belum ngomong pun dengan pikiran belum tentu benar. Yang belum sampaikan hadis, ngomongannya para ulama. Baru biar dengarkan. Kalau belum ngomong menurut dulu, nah itu baru jangan didengarkan. Yang biar dengarkan adalah Al-Quran, hadis, perkataan ulama yang paham tentang ada. Mudah-mudahan kita bahas bisa Al-Quran, bisa